Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Science Edu Series. Pada kesempatan kali ini adalah seri analisis data eksperimen sederhana. Yang video sebelumnya adalah tentang ayunan matematis. Pada kesempatan kali ini tentang pengukuran tidak langsung. Bapak Ibu guru, adik-adik peserta didik semuanya, bahwa kita tahu pengukuran itu sendiri dibagi menjadi dua, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran langsung ini adalah pengukuran yang langsung menggunakan alat ukur dan diketahui hasilnya saat itu juga. Misalnya kita ingin mengukur panjang pensil, kita ambil sebuah mistar, kemudian kita ukur, maka kita akan memperoleh hasil ukurnya. Nah, pengukuran langsung ini ketelitiannya dapat diketahui menggunakan setengah skala terkecil dan sepertiga skala terkecil. Nah, setengah skala terkecil ini digunakan jika tidak digunakan untuk pengukuran besaran yang lain, sementara sepertiga dari skala terkecil atau NST ya, itu digunakan untuk mengukur besaran yang lainnya. Sementara itu, pengukuran tidak langsung ini adalah pengukuran yang melalui proses perhitungan. Katakanlah kita menggunakan sebuah rumus terlebih dahulu atau mungkin juga persamaan terlebih dahulu, sehingga hasil akhirnya tidak langsung diperoleh dari alat ukur. Sebagai contoh dalam pengukuran tidak langsung adalah menentukan volume silinder. Nah, volume silinder ini dapat diketahui menggunakan rumus menghitung volume silinder. Namun demikian, kita perlu mengukur terlebih dahulu yaitu ketinggi silinder ya pada bagian sini, kemudian diameternya. Nah, sebagai contoh dalam tutorial kali ini adalah kita lakukan pengukuran secara berulang, misalnya 10 kali ya. Maka kita buat sebuah tabel, misalnya ini ada 10 kali pengukuran untuk diameter dan ketinggian. Jadi kita ukur satu kali, masukkan di sini, ukur satu kali, masukkan di sini, dan seterusnya. Nah, setelah ini diperoleh datanya, tidak lupa untuk menghitung nilai jumlahnya, baik untuk diameter maupun ketinggian. Nah, tabel berikutnya yang perlu kita siapkan adalah diameter terukur pada satu titik dikurangi dengan nilai rata dikuadratkan, begitu pula untuk ketinggiannya ya, untuk ketinggiannya. Oleh karena itu kita perlu mengukur nilai ratanya terlebih dahulu. Pengukuran nilai rata dari diameter ini dapat diketahui dengan menentukan jumlahnya dibagi dengan n-nya ya. Jadi jumlahnya di sini sudah ada, dibagi dengan n-nya adalah 10, sehingga kita akan peroleh nilai rata untuk diameter. Begitu pula nilai rata untuk tinggi silinder ya. Dengan cara yang sama kita peroleh angka sekian. Nah, satuannya ini masih dalam sentimeter. Nah, masing-masing besaran ini harus kita hitung nilai ketidakpastiannya atau biasa kita sebut ralat. Jadi ada ralat untuk D dan ralat untuk T. Nah, ralat untuk D dapat kita ketahui dengan akar dari sigma DI dikurangi D rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-1 ya. Sehingga hasilnya akan diperoleh 0,004534 cm. Begitu pula untuk ST ralat T. Dengan rumus yang sama akan kita peroleh nilai ST-nya. Sehingga untuk D dan T ini akan kita sajikan dalam bentuk hasil ukurnya. Disajikan sebagai berikut. Nah, umumnya dinyatakan dalam satuan milimeter. Jadi 23,40 misalnya plus minus 0,04. Jadi ini kita bulatkan, atau 59,90 kita bulatkan ke bawah plus minus 0,06. Nah, ini baru diameter dan ketinggiannya. Lalu bagaimana kita mengukur volumenya?
Untuk mengukur volume silinder, maka kita harus menggunakan rumus volume silinder. Volume silinder sendiri adalah luas dikalikan tinggi silinder. Yang kita tahu rumusnya adalah V sama dengan 1/4 pi D kuadrat dikalikan T. Dengan memasukkan nilai D dan T yang sudah kita cari tadi dengan nilai pi 3,14, saya sarankan kalau adik-adik menggunakan eksperimen atau melakukan eksperimen sebenarnya, maka nilai pi ini adalah nilai pi yang panjang ya. Ini untuk alasan praktis saja saya menggunakan 3,14. Maka kita peroleh volumenya adalah 25,66 sekian cm B, atau kalau jadikan milimeter ya hasilnya seperti ini. Nah, ini ketemu volumenya. Nah, lalu bagaimana ralat untuk V? Ralat untuk V kita bisa hitung menggunakan model perambatan ralat. Jadi di sini ada dua variabel yaitu V kemudian D dan T ya. Nah, maka ralatnya kita harus menurunkan terlebih dahulu, yaitu SV. Jadi ini model perambatan ralat ya, yaitu akar dari do V do D SD dikuadratkan ditambah do V do T ST dikuadratkan. Jadi adik-adik harus menurunkan ini terhadap D, menurunkan rumus volume terhadap T, maka akan diperoleh 2pi dt dibagi dengan 4 SD dikuadratkan ditambah pi d kuadrat per 4 st dikuadratkan dalam akar. Sehingga ketika kita mencoba untuk memasukkan angka-angkanya akan diperoleh hasil dan angka sebagai berikut. Nah, hasil akhir yang ingin kita capai adalah SV-nya karena ini ralat untuk V. Ternyata hasilnya adalah 0,10 sekian. Adik-adik bisa menyajikan dalam milimeter, bisa juga menyajikan dalam sentimeter kubik. Maka hasil akhir dari volume silinder ini dapat kita tuliskan angka yang cantik ya, yaitu V sama dengan 25,66 plus minus 0,10 cm kubik. Sehingga hasil pengukuran volume silinder ini termasuk dari pengukuran tidak langsung. Kenapa? Karena prosesnya tidak langsung melalui alat ukur, tapi melalui perhitungan menggunakan rumus terlebih dahulu. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Semoga ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan untuk analisis data eksperimen sederhana, terutama pada materi pengukuran. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, koreksi, komentar silakan tuliskan di komentar. Sampai jumpa di tutorial sederhana berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.